Salam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat bertemu di dalam santapan rohani. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena segala berkat, kasih, dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami akan dengaran firman-Mu, ya Roh Kudus, terangi hati kami, berikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kehendak. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini diberkati Tuhan dengan segala berkat-berkat yang luar biasa. Kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema, jangan takut hadapi hari esok. Jangan takut hadapi hari esok. Yang akan didasari dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 125 ayat 1. 125 ayat 1, Mazmur 125 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, berita yang mengerikan hampir setiap hari kita dengar. Tak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut dan khawatir dalam kehidupannya di dalam menghadapi hari esok. Karena situasi bukan hanya secara regional saja, tetapi secara global atau secara mendunia sedang mengalami yang dinamakan krisis. Akan terjadi perang, seperti perang yang ada di Rusia sampai Ukraina, sampai sekarang belum juga berhenti. Dan banyak hal-hal lain yang sungguh-sungguh bisa menakutkan di dalam kehidupan manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu bersikap sama seperti orang-orang kebanyakan. Karena kita percaya akan firman Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Di mana di dalam Amsal 23 ayat 18 disebutkan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan hari esok itu memiliki kesusahannya sendiri, saudara. Dalam Matius 6 ayat 34, sana tertulis, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak perlu disibukkan memikirkan keadaan esok dengan dihantui oleh berbagai hal yang membuat kita takut dan khawatir. Apalagi rasa takut dan khawatir itu sampai-sampai melampaui iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan dalam segala sisi, dalam segala segi kehidupan, tetapi kita adalah sebagai anak-anak Allah. Yang dimana di dalam Ibrani ditulis, di dalam Ibrani 12 ayat 28 ditulis, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita memiliki kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Dan penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita, orang-orang yang percaya. Bahkan disebutkan dalam Matius 28 ayat 20b, Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup karena percaya berarti melangkah dengan iman. Karena kita bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada pimpinannya. Jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan dan meminta penyertaannya di dalam segala hal. Mungkin hari-hari ini, hari-hari yang kita lalui ini, kita mungkin berada di bayang-bayang lembah maut. Tetapi kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Mazmur 23 ayat 4. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan akhirnya kita akan mengatakan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak terasa bahwa kita sudah melewati hari-hari yang berat yang kita lalui dalam hidup kita. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai pada hari ini, saudara. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai dengan hari ini. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mari kita terus berjuang dalam kehidupan kita dengan memiliki tekad untuk hidup yang benar. Dan jangan bermain-main dengan dosa. Sebab Tuhan pasti akan membuat pembedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Dan kita terus mengandalkan Tuhan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya memberikan kekuatan kepada kami untuk terus hidup di dalam campur tangan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan kami terus memiliki kemantapan iman, mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menerangi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari-hari yang akan kami lalui hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.